Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai proposal PKM yang berjudul Smart Village Light, pengembangan website informasi desa digital terintegrasi data bantuan sosial dan layanan administrasi online. Nah, di sini saya sendiri yaitu Aan Krisnawati dengan NPM 2478-2001. Di sini sebagai pengenalan awal di proyek ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa digitalisasi di tingkat desa sering kali terhambat. Nah, banyak pelayanan publik yang masih manual, kurangnya transparansi data bansos, serta kendala utama berupa keterbatasan infrastruktur internet dan sinyal di daerah pedesaan. Nah, oleh karena itu, kami hadir dengan inovasi Smart Village Light, sebuah platform web website informasi desa yang ringan dan terintegrasi. Nah, di sini tim kami menggunakan platform Trello agar manajemen timeline berjalan dengan transparan dan terstruktur. Nah, seperti yang bisa dilihat pada layar, kami membagi siklus pengembangan ini ke dalam beberapa tahapan besar yang saat ini sudah mengantri di kolom to do, yaitu perencanaan sistem, implementasi, pengujian, hingga publikasi. Nah, fokus utama tim kami untuk saat ini yang sedang berstatus doing. Nah, adalah tahap analisis kebutuhan requirement analysis. Nah, pada fase awal yang krusial. Kami sedang sedang aktif melakukan identifikasi mendalam mengenai kebutuhan spesifik pelayanan minimum desa dan pengelolaan data bansos. Nah, langkah ini kami lakukan melalui metode studi literatur, observasi, serta direncanakan melalui wawancara dengan perangkat desa dan perwakilan masyarakat. Nah, tujuan dari analisis intensif ini adalah untuk memastikan arsitektur software yang kami rancang benar-benar matang serta memastikan fitur utama seperti flight mode dapat berfungsi optimal bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan sinyal. Setelah tahap analisis kebutuhan ini selesai, kami akan langsung menggeser kartu ke dalam kolom down dan melanjutkan tahap berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh teman dan rekan saya. Baik, jadi izin memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Nabila Ayu Larasati dengan NPM 24782 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Nah, di sebelumnya itu teman saya sudah menjelaskan mengenai proyek PKM kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu aplikasi Trello dan juga bagaimana cara membuat sebuah board di aplikasi Trello. Sebelumnya, aplikasi Trello itu sendiri adalah aplikasi manajemen proyek di mana kita dapat melakukan atau mengelola sebuah proyek dengan membuat sebuah board, dan di board itu kita dapat membuat task apa saja yang akan kita lakukan, juga membagi task ke member yang ada di dalam proyek kita. Dan juga di Trello ini kita dapat menyetel sebuah schedule untuk setiap task yang sudah kita daftarkan. Dengan begitu kita dapat mencapai target sesuai yang diinginkan. Nah, selain ada fitur to do, juga ada fitur mengenai doing, di mana kita juga bisa melihat atau memantau setiap pekerjaan yang sedang dilakukan dan juga pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan. Selain itu, di sini bagaimana cara membuat sebuah board. Nah, teman-teman bisa melihat di bagian Your Workspace.
Di sini kami sudah membuat sebuah board dengan judul proyek PKM kami, yaitu Smart Village Light, yang berisi beberapa to do, doing, dan done. Karena di sini saya akan memberikan tutorial sedikit bagaimana cara membuat board, jadi teman-teman cukup ngeklik bagian sini yaitu create new board, dan di opsi ini diberikan pilihan untuk memilih background dari board yang akan kita buat. Jadi ada background foto ataupun color grading, dan juga sebenarnya bisa di custom. Nah, untuk bagian board title ini wajib untuk diisi, yang artinya di bagian sini teman-teman harus mengisi dengan judul proyek kalian. Dan setelah diisi, di bagian sini ada visibility atau siapa saja yang dapat melihat board yang sudah kita buat. Yang pertama ini ada opsi private. Jadi untuk opsi private sendiri itu hanya admin dari workspace-nya dan juga member yang tergabung dalam board itu dapat melihat dan mengedit board yang sudah kita buat. Lalu ada workspace atau kolaborasi, jadi semua member yang terlibat dalam workspace Trello itu dapat melihat dan mengedit board itu. Dan yang terakhir ada public, jadi siapapun yang terhubung di internet itu bisa melihat board yang sudah kita buat, tetapi hanya member yang bisa mengeditnya. Selain itu, kalau misalnya teman-teman ingin memulai dengan sebuah template, bisa klik bagian sini. Dan sini sudah disediakan beberapa template terkait project management, company overview, ataupun desain handle. Nah, setelahnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait to do, doing, dan done. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri lagi. Di sini saya Juwita Fantia. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan video presentasi kelompok mengenai Trello. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah berbagi ke masing-masing tugas, yang dimana di sini tugas saya itu akan membuat list to do, do's, dan don't. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita mulai untuk pengerjaannya. Yang pertama-tama kita akan membuat to do. Nah, di sini kan kita tinggal menambahkan aja nih list. Kita tambahkan namanya to do. To do. Oke, kita add list. Nah, jadi dia otomatis akan bertambah. Terus yang kedua itu do's. Nah, kita tambah lagi sama seperti tadi, do's. Oke. Oh, ternyata dia bisa tar do's. Nah, kita add list. Nah, lalu kita tambah lagi, yaitu yang terakhir ada don't. Don't. Oke. Nah, sini kan to-do-nya yang kedua ya, karena tadi tiba-tiba muncul. Kita hapus saja satunya. Nah, jadi di sini sudah ada to do, do's, dan don't. Nah, pada kesempatan ini kan untuk diisinya ini nanti itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, pada pembuatan kolom to do ini yaitu rancangan tugas atau backlognya. Nah, yang dimana ini digunakan untuk menampung semua daftar rencana tugas proyek yang sudah direncanakan oleh tim, tetapi belum mulai dikerjakan sama sekali. Nah, fungsinya itu sebagai database atau wadah awal semua ide, fitur, dan modul yang harus dibangun dalam proyek Smart Village Light. Nah, yang dimana dia itu akan memudahkan teman kita sebagai pembuat kartnya nanti itu untuk memecahkan proyek besar menjadi bagian-bagian kecil yang siap dikerjakan oleh anggota tim saya selanjutnya. Nah, jadi di sini status tugasnya kita belum mulai. Nanti itu akan dibuat oleh
rekan kelompok saya selanjutnya. Nah, terus yang kedua itu ada kolom doing, yang dimana eh, doing ini ataupun does. Nah, does ini ibaratnya kenapa saya kasih does? Eh, karena seharusnya itu doing, sebenarnya bisa doing bisa does. Nah, eh, kalau ibaratnya doing itu istilah standar instruksi untuk menggantikan kata does agar menggambarkan proses yang sedang berjalan. Nah, sebenarnya ini biarin does saja karena kita kan disuruh membuat to do, does dan don't. Nah, untuk bagian doing ini atau does, nah jadi kolom ini itu digunakan untuk meletakkan kartu tugas yang saat ini sedang aktif diproses atau dikerjakan oleh anggota kelompok. Nah, fungsinya itu untuk indikator transparansi kerja, yang dimana seluruh anggota tim kita itu bisa melihat secara real time siapa sedang mengerjakan dan apa yang sedang dikerjakan. Dan yang kedua itu untuk menghindari tumpang tindih. Nah, di sini kita akan di sini itu atau overload lah bilangnya, yang dimana kita akan mencegah nih dua orang mengerjakan satu tugas yang sama secara tidak tersengajanya. Nah, lalu di sini juga itu untuk membantu kendala atau bottlenecks. Nah, yang dimana di sini itu suatu tugas itu terlalu lama berada di kolom doing. Nah, tim bisa langsung tahu dan membuat anggota yang kesulitan seperti bagian implementasi yang sedang berjalan. Nah, lalu untuk down. Nah, kalau pada kolom down ini adalah selesai atau complete. Nah, yang dimana kolom ini digunakan untuk memindahkan kartu tugas yang sudah sepenuhnya selesai dikerjakan dan telah diuji atau diverifikasi bersama. Nah, fungsinya yaitu uh, untuk tolak ukur proses proyek, yang dimana dia akan menunjukkan rekaman jejak atau pencapaian yang sudah berhasil diraih oleh kelompok kita. Nah, seperti bagian perencanaan sistem dan analisis kebutuhan yang sudah ada di kolom down seharusnya. Nah, jadi motivasi tim itu kita akan melihat kolom down yang semakin penuh memberikan kepuasan visual bahwa proyek bergerak maju mundur, bergerak menuju untuk penyelesaian akhirnya. Nah, jadi pada di sini untuk langkah selanjutnya atau untuk mengisi bagian to, does dan don't itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya hanya membuatkan to do, does dan don't-nya, dan mungkin itu saja pembagian dari saya atau penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bagas Arya Putra dengan NPM 247820007 dari kelas TRI 4A. Di sini eh, saya akan menjelaskan untuk membuat bagian kartu tugas proyek. Ini cuman di sini ya tinggal nambahin aja di sini ya. Tapi di sini kalau misalkan saya hanya membuat bagian kartu tugas proyek ya mungkin videonya akan terlalu pendek. Nah, di sini saya akan menjelaskan aja di sini. Pada tahap ini dilakukan pembuatan kartu tugas pada board Trello untuk mengelompokkan pekerjaan berdasarkan tahapan pengembangan proyek Village Slide. Nah, di sini yang pertama membuat list kolom proyek, membuat board dibagi menjadi beberapa list untuk memudahkan pemantauan proses pengerjaan, yaitu di
Sini saya sudah buat to do, di sini udah buat doing, dan di sini udah buat done. To do itu berisi tugas yang belum dikerjakan. Doing itu berisi tugas yang sedang dikerjakan. Dan done berisi tugas yang telah selesai dikerjakan. Eh, Terus di sini juga bisa menambahkan checklistnya juga nanti di sini menyusun skenario nya udah, nah nanti bisa di checklist. Terus black box textingnya nanti bisa di checklist. Ya, hmm, di to do di ini kan ada pengujian dan publikasi. Artinya kedua tugas tersebut masih menunggu untuk dikerjakan setelah tahap implementasi selesai. Nah, nanti akan dikerjakan oleh kawan-kawan saya. Nah, untuk doing ini, implementasi ini menunjukkan bahwa proses pengembangan atau pembuatan sistem Smart Village Lite sedang berlangsung dan menjadi fokus pekerjaan saat ini. Ya, yang kita tahu doing itu melakukan pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, done itu artinya tim telah berhasil menyelesaikan proses identifikasi kebutuhan sistem serta pembuatan rancangan sistem sebelum masuk ke tahap implementasi. Coba di sini kita buat to do, doing, done. Nah, ini udah ada nih di sini. Nah, nanti kita bisa nambah card di sini. Cardnya mau em, apa ya di sini ya? Istilahnya perancangan sistem analisis gini lah, udah. Nanti di sini kita bisa di dalamnya ada lagi, ditambah lagi di sini ya. Di sini ada label, ada buat nge-checklist, ada buat member, ada buat location gitu. Ini juga bisa dihapus. Nah, mungkin untuk video mengenai penjelasan pembuatan kartu itu udah ya. Dari saya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan-rekan saya tadi. Nah, di sini saya akan mengisi dari kart yang ada di sini dan membuat mengisi dan mensimulasi bagaimana cara kerja dari kart-kart yang ada di sini, yang ada di dalam Trello ini seperti itu. Nah, tadi teman saya sudah mengisi listnya atau to-do listnya tadi dan teman-teman saya juga sudah menjelaskan beberapa hal tentang dari Trello yang ada di sini dan beberapa fitur yang ada di Trello ini. Nah, di sini yang pertama itu, nah di sini to do itu kegiatan apa saja yang kita lakukan selama mengerjakan sebuah proyek gitu. Seperti list, kita membuat list terlebih dahulu di sini. Sini pertama itu kita misalnya ya teman-teman di sini kita membuat analisis dari sebuah kebutuhan kita, kita menganalisis dari kebutuhan kita. Terus yang kedua kita melakukan perancangan sistem dan yang ketiga masih banyak lagi. Ini adalah rancangan dari Smart Village Smart Village Light kami. Yang pertama village. Kami itu menganalisis dari kebutuhan, yang kedua kami merancang dari sistem itu sendiri, yang ketiga kami melakukan implementasi, dan yang keempat kami melakukan pengujian, yang terakhir kami melakukan publikasi. Nah, yang pertama itu kita menganalisis kebutuhan. Kami di sini ada 4 members, ada eh, ada Bagas, ada Aan, ada saya sendiri Dinda, ada Nabila, dan terakhir ada Cuita. Nah, di sini misalnya dianalisis, aduh kok kayak gini, dianalisis kebutuhan. Kita bisa menambahkan member. Ini udah ditambah gini seperti ini. Ini udah full ya. Kita bisa menambahkan member. Nggak full sebenarnya. Tapi ini udah saya add semua. Kita no. Kita tambahkan members. Misalnya saya.
bagian ini saya mengerjakan gitu. Bagian ini saya mengerjakan. Oke, bagian ini saya mengerjakan. Seperti ini. Ah, ini siapa yang mengerjakan? eh yang mengerjakan itu di sini ada si Nabila, seperti itu. Di bagian ini, di sini ada studi literatur, terus analisis website itu. Dia mengerjakan ini semua atau bisa dibagi-bagi gitu. Tapi di sini kami membaginya sesuai analisis sesuai yang ada di to-do list tadi gitu. Bisa nih seperti ini. Nih, di bagian ini bisa ini saya sendiri yang mengerjakan Dinda Tiara Putri, dan yang ini juga bisa An Krisnawati seperti itu. Nah, setelah itu, setelah dibuat seperti ini, misalnya kita sedang mengerjakan ini dalam pembahasan pengerjaan ini, itu bisa kita eh, pindah ke sini. Dan nah, ini kenapa kita pindah ke sini? Itu karena kita lagi proses pengerjaannya, proses pengerjaan dari analisis kebutuhan kita ini. Nah, setelah itu di sini kalau done, nah kita pindah nih ke done. Itu artinya sudah selesai seperti itu dari analisis kebutuhan yang telah kita kerjakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke perancangan sistem. Nah, kita membagi nih perancangan sistem kan ada beberapa bagian seperti tadi. Ada membuat flowchart sistem, membuat use case diagram, mendesain dari database, terus membuat wireframe halaman utama seperti itu. Itu bisa kita tambahkan members juga sama seperti tadi. Misalnya di bagian ini siapa, seperti itu kan. Oke, bisa kita tambah tiga-tiganya. Oke, nah ini bagian ini kita misalnya di sini, oke, C. Ini kita suruh, misalnya ini yang mengerjakan saya, dua ini yang mengerjakan, misalnya saya, dua ini yang mengerjakan saya. Udah berapa nih? Dua, dua ini rekan-rekan saya. Misalnya Nabila, ini juga Nabila, yang ini misalnya Aan, seperti ini. Aan, yang ini juga misalnya Aan. Dan yang terakhir ini kita bisa mengerjakannya bersama-sama, seperti itu. Jadi dari ketiga kami mengerjakan semua. Oh, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kita membaginya semua, setelah kita membagi dari semuanya, kita membutuhkan setelah kita membagi dari tugas-tugas kita ini, kita kembali seperti ini. Nah, kita taruh lagi di perancangan sistem. Nah, jika sudah selesai perancangan sistem ini, kita taruh di drawing atau kita sedang melaksanakan dari perancangan sistem. Nah, jika sudah, itu kita bisa pindah ke sini. Nah, jadi kan semuanya tuh ini ya teman-teman. Kita nih tahu dari apa tuh namanya? Dari ini kita bagaimana jadwal kita gitu. Bagaimana apa aja yang saya bakal kita kerjakan. Nah, seperti itu. Di pengujian, di publikasi, di implementasi, itu juga sama. Kita bagi-bagi dulu apa aja yang bakal kita kerjakan, terus kita taruh di doing. Nah, itu dalam proses pengerjaan dari setiap member atau dari setiap anggota yang ada di dalam project tersebut. Seperti itu. Setelah udah selesai, kita taruh di done. Berarti dia udah fix, itu udah selesai gitu. Kita akan melanjutkan semuanya hingga di publish atau dipublikasi hingga di akhir dari sebuah proyek kita seperti itu. Nah, apa sih dari manfaat Trello itu sendiri? Nah, Trello sendiri memiliki manfaat bahwasannya kita tuh menjalaninya kita menjalani sebuah proyek atau membuat sebuah proyek itu bisa teratur, bisa berjalan dengan insya Allah akan bisa berjalan dengan lancar dikarenakan adanya jadwal yang teratur dan adanya pembagian tugas yang jelas gitu. Jadi kita tidak tabrakan dengan rekan kita. Kalau tidak ada Trello ini, nah kita tuh bisa apa ya, gimana tuh namanya? Jadi tuh misalnya
kita sudah mengerjakan ini, tapi teman kita nggak tahu kalau kita mengerjakan ini, seperti itu. Jadi dia bakal tabrakan gitu. Adanya Trello, dia akan membagi tugas-tugas dari setiap anggota dalam sebuah proyek tersebut, seperti itu. Nah, mungkin dari hasil, eh, mungkin hanya itu dari hasil apa sih? Dari hasil diskusi kami dan dari hasil perancangan sistem kami di Trello. Jika ada kurangnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.